Sangat Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Senang sekali boleh bersama-sama Bapak Ibu hari ini melayani ya di minggu pertama Maret. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu bawa tema eksposisi Yesaya 38, satu bagian firman Tuhan yang menarik dan biar menjadi berkat buat kita semua. Mari kita buka bersama-sama Yesaya 38 ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu. Kisah tentang Hizkia, Raja Hizkia yang divonis akan meninggal. Ternyata Tuhan buat mujizat dalam hidupnya. Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun. Mari kita sama-sama baca dan biarlah hari ini menjadi renungan kita dan menjadi iman kita semua. Mari baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 8 kita baca bersama-sama. 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. 2 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku tidak melakukan apa yang baik di mata-Mu, telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 4, 1, 2, 3. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 6 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tujuh, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. 8 sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu matahari pun mundurlah ia ke belakang 10 tapak dan jarak yang telah dijalaninya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Hizkia divonis mati hari itu, gak akan sembuh, kasih pesen lah, sudah kamu makan mati. Tapi ketika dia berdoa, ketika dia percaya, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 3 hal dari Yesaya 38. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah vonis yang kita terima. Bapak Ibu, apapun vonis yang kita terima, baik dari dokter, mungkin kita divonis sakit, gak akan sembuh, tinggal tunggu waktu. Ya, biasanya semua alat dilepasi disuruh pulang, makan yang enak gak ada pantangan. Saudara, kalau sudah gitu agak ngeri ya Pak Saudara ya. Mungkin vonisnya serem ya, tinggal berapa bulan lagi. Sama kayak Hizkia. Dikatakan di ayat 1 dan 5, dia dikatakan akan mati hari itu. Kasih pesan sama keluarga, kamu gak akan sembuh, kamu akan mati. Apa vonis yang kita dengar? Mungkin kita divonis, kamu gak akan pernah sukses. Kamu ini dari show, ini bu hoki ini, pasti nggak hoki. Kayak apa yang kamu pegang nggak berhasil. Ternyata wah gagal dalam rumah tangga, gagal dalam pekerjaan, divonis nggak akan pernah berhasil. Dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup mengubah vonis-vonis itu. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang gagal Tuhan sanggup buat sukses, dan yang belum punya anak Tuhan sanggup kasih berkat anak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita sering dengar vonis di mana-mana. Semua orang bisa dengar vonis. Tapi Tuhan sanggup mengubah
vonis dalam hidup kita. Bapak Ibu, di Alkitab banyak yang divonis ya. Hana divonis mandul, dikatai orang yang punya aib, dikatai orang yang salah sama Tuhan, tidak punya anak. Dia dihina-hina terus sama madunya. Hidupnya begitu sulit. Tapi ketika dia doa, dia melihat mujizat. Dari yang mandul jadi punya anak. Punya anak berapa Bapak Ibu? Punya anak berapa Hana? Wah, ini kuis Alkitab ya. Nanti pasca boleh dikeluarin ya. Hana punya anak berapa? Bapak Ibu dari 0 mandul. Hana punya anak 6. Nomor 1 Samuel. Lalu adiknya ada 5. Kalau Tuhan yang ngubah nasib kita, kita disebut berbahagia dan sukacita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, doakan ya, saya bersama istri nanti 12 Maret kami akan pelantikan. Saya akan naik dari PDM kepada PDT. Kalau istri saya di GPT akan naik kepada PDP ya, Pendeta Pratama. Ya memang kadang ada yang nggak mau, katanya PDM pendeta muda. Nggak mau naik jadi PDT Pak Saudara. PDT katanya pendeta tua katanya. Nggak, kalau PDT pendeta. Nah Bapak Ibu, kalau saya biasa kumpul di GPT, ketemu sama rekan-rekan saya ya dari SOP. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kita sering podcast ya, di YouTube saya ada podcast bersama Esra Sutopo, Elias Sutopo ya, Elisa Sutopo. Salah satunya mereka 4 bersaudara, Elisheba Sutopo. Bapak Ibu Saudara, Elisheba ini penulis lagu Pembuat Mujizat. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Sama-sama. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu, lagu ini ditulis oleh Elisheba Sutopo ketika dia di pesawat dalam kondisi yang khawatir, dalam kondisi yang takut. Dia divonis akan susah punya anak ya, sulit. Kata dokter, kamu kemungkinan kecil punya anak. Dia doa sama Tuhan, Tuhan Engkau yang ciptakan rahim, Engkau yang sanggup mengisinya. Aku percaya Engkaulah pembuat mujizat sejati. Lalu apa yang terjadi beberapa bulan kemudian? Dia mengandung. Banyak yang takut ya, wah mengandung nanti sakit gini dan gitu. Dia doa, Tuhan kalau Tuhan yang sudah tentukan anak ini pasti lahir. Beberapa bulan kemudian Tuhan berikan kekuatan sampai lahir. Divonis tidak punya anak, hari ini punya anak. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita beri tepuk tangan buat pembuat mujizat. Dalam hidup kita, vonis kita apa? Gagal, nggak akan bisa sukses lagi, nggak akan bisa naik lagi, nggak akan bisa sembuh lagi. Tuhan sanggup mengubah vonis yang kita terima. Bapak Ibu Saudara, Daniel itu divonis bakal mati di gua singa. Semua orang prediksi Daniel masuk gua singa, dia mati. Tapi ketika divonis seperti itu, Tuhan sanggup mengubah vonisnya. Dari Daniel yang akan dimakan singa, ternyata ketika dia masuk gua singa, singanya nggak doyan. Ya, Raja bingung ya, Raja Darius bingung, masuk pagi-pagi tanya, Daniel, apakah Tuhanmu sanggup selamatkan engkau? Daniel menjawab, iya Tuanku yang mulia, Tuhan sanggup
mengatupkan semua mulut singa. Hal ini apa yang menjadi hal yang ganas bagi kita? Mungkin sakit kita, ada yang sakit kanker mungkin, ada yang sakit autoimun sekarang lagi banyak. Tuhan sanggup mengatupkan semua penyakit sehingga tidak membuat kita meninggal, tapi Tuhan sanggup membuat kita sembuh berkemenangan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Raja Hizkia, dia divonis mati segera. Beberapa hari dia sudah mati. Dia doa kepada Tuhan, vonisnya berubah. 15 tahun dipanjangkan umurnya. Bapak Ibu, kalau 1 tahun atau 1 bulan, mungkin malaikat pencabut nyawanya lupa. Oh, lali rek, gak cabut nyawa Hizkia. Tapi nambahnya bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 15 tahun. Ini Tuhan juga sanggup menambah umur kita menjadi umur yang panjang, umur yang keberkatan, umur yang penuh kemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mungkin saya pernah sampaikan belum ya, ada seorang bernama Okmadino. Ya, Okmadino itu adalah seorang pilot pesawat tempur Amerika. Ya, dia luar biasa, dia keren ya. Tapi ketika dia selesai dari pertempuran di Vietnam, Mbak Ibu Saudara, dia pulang, dia bingung mau kerja apa. Dia mulai ikut asuransi. Tapi karena pendapatannya tidak meningkat, maka dia gagal di agensinya. Dia gagal di rumah tangganya. Istri dan anaknya meninggalkan dia. Dia merasa gagal, dia divonis gak akan bisa bangkit lagi. Karena dia sudah umurnya banyak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Okmadino memilih, dia mau berangkat ke tempat senjata, beli. Kalau di Amerika boleh beli pistol, Bapak Ibu Saudara ya. Boleh beli. Dia mau berangkat ke sana, dia mau beli pistol, lalu dia akan bunuh dirinya. Karena dia divonis gagal oleh masyarakat. Gak ada yang ingin dia, gak ada yang pengen kumpul sama dia. Lalu dia berangkat, Bapak Ibu Saudara. Dia berangkat, mau sampai di toko senjata, dia masuk, ternyata dia salah masuk. Di sampingnya, yaitu perpustakaan, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia masuk situ, dia ingat mamanya sering bawa dia ke situ. Ya, ini peran ibu itu penting ya. Mamanya sering bawa dia ke situ dan ngomong mamanya, kamu nanti jadi penulis hebat nak. Kamu pasti bisa jadi penulis hebat. Kamu punya bakat nak. Dia ingat kata-kata mamanya. Dan mamanya sering mendoakan dia untuk menjadi orang sukses. Dia ingat mamanya. Apa yang terjadi? Dia batalkan niatnya untuk beli senjata. Dia nulis buku. Bapak Ibu, buku ini jadi best seller di seluruh dunia. The greatest salesman in the world. Ya, salah satu judul bukunya. Ditulis di situ, ada 10 kata-kata yang diucapkan olehnya. Aku mulai hidup yang baru. Hari ini aku jadi berkat. Wah, dia ubah kata-katanya jadi positif. Vonis dari setiap orang dia bakal gagal. Tuhan sanggup ngubah dia jadi sukses. Hari ini Bapak Ibu, kita semua boleh lihat zaman berubah. Presiden bisa berubah, kebijakan berubah, tantangan berubah. Tapi yang tetap sama, Tuhan kita tetap sama. Dia pembuat mujizat, dialah pembuka jalan kita. Dia sanggup ubah vonis pabrik kita mungkin akan bangkrut. Tuhan sanggup ngubah jadi sukses. Toko kita bersaing rasanya bakal kalah. Tuhan ubah vonis itu jadi maju. Dan kita semua boleh bersaksi, Tuhanku hebat. Katakan sama-sama, Tuhanku hebat. 1, 2, 3. Tuhanku hebat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang hebat. Yang pertama, kita belajar Tuhan sanggup mengubah vonis yang kita terima. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu, kita belajar dari Yesaya 38 ini ya, Tuhan itu sanggup mendengar setiap doa kita. Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Kita baca ya, Yesaya 38 ayat 2 dan 5. Yesaya 38 ayat 2 dan 5, Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu
Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia sama-sama, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu mendengar doa kita. Jangan berhenti berdoa. Bapak Ibu, ketika Raja Hizkia ini divonis mati, siapa yang dia cari? Dia nggak cari tabib paling hebat di istananya. Klik 2 kali ya. Hizkia tidak cari tabib. Dia raja, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa kalahkan satu negara. Ayo sayembara, siapa yang bisa sembuhkan aku? Dia nggak cari tabib. Bapak Ibu Saudara, dia nggak cari panglimanya. Ayo panglima, atur semua negara sebelum aku mati. Enggak, Hizkia nggak cari panglimanya. Tetapi Hizkia mencari Tuhan dan dia menemukan jawaban. Adakah Bapak Ibu hari ini berdoa? Anda mencari jawaban dalam hidup Anda. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan menjawab setiap doa. Bapak Ibu Saudara, Hizkia menghadapkan diri ke dinding. Ya, dia menangis. Mungkin hari ini nggak ada yang bisa ngerti kita, Bapak Ibu Saudara. Hizkia mau ngomong sama siapa bingung. Dia pilih jalur pertolongan paling top. Doa. Naik ya. Doa adalah jalur pertolongan yang paling top. Bapak Ibu, depan belakang kiri kanan boleh buntu, tapi Tuhan ketika kita melihat ke atas masih ada jalan bagi kita, masih ada jawaban. Yaitu ketika kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, ayo hari ini jangan jemu-jemu berdoa. Ayo kita kuat di dalam doa. Senggol kanan kiri katakan, jangan malas doa. 1, 2, 3, jangan malas doa. Bapak Ibu, Hizkia ini gak ada andalannya. Siapa? Dia doa dan dia temukan jawaban. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih kecil, kesaksian sedikit ya. Ketika saya masih kecil, Bapak Ibu Saudara, ketika umur 3 tahun, saya ini panas sampai step. Ya, step itu artinya panas tinggi, oksigen nggak masuk otak, sehingga saya kejang, Mbak Saudara ya. Kata orang, kalau orang kena step itu otaknya rusak dan bakal jadi orang yang bodoh. Ya. Mama saya doa, Tuhan, tolong anak saya, si Ishak ini, Tuhan tolong. Tuhan buat semuanya baik. Ternyata doa itu ada hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata saya tidak jadi orang yang bodoh, tapi Tuhan berikan kesempatan saya kuliah, lulus cum laude yang terbaik. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa ya. Ayo kita terus berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya sedang buat kubu doa profesional muda. Saya sudah minta izin Pak Wawe ya. Saya pengen ada komsel baru, yaitu komsel anak-anak muda profesional ya, di atas umur 25 ya, 23 ke atas sampai 40 Pak Ibu Saudara. Setiap hari Rabu jam 7 malam ya. Kami mulai jalan Pak Ibu Saudara, Rabu jam 7 malam ada Tuhan banyak gerakkan ya. Ada yang satu senang rumahnya ditempati ya, di The Grand Kenjeran ya, rumah yang baru ditempati. Ayo kok kita komsel di sini aja. Waduh Pak Ibu Saudara ya, semangat. Saya pun semangat. Kita sudah mulai kira-kira hampir 1 bulan Bapak Ibu. Satu kisah yang menarik. Di situ Bapak Ibu Saudara ada seorang yang cerita, dia itu sudah pindah agama 3 kali Bapak Ibu. Hat-trick Bapak Ibu Saudara ya. Pindah agama 3 kali dan hari ini mau pindah yang keempat. Semoga yang terakhir katanya. Dia pengen belajar. Bapak Ibu Saudara, kalau pengen belajar itu kita di komsel dekat ya. Bisa ngomong-ngomong. Dia pengen tahu Tuhan mana yang benar.
Tuhan mana yang bisa jawab? Ya. Lalu saya nggak mau bicara sendiri, semua teman-teman yang lain kasih jawaban. Salah satunya ada seorang cewek ya, dia ngomong sama kayak aku. Dulu aku agamanya lain tapi sekolahnya Kristen. Ya, agama lain sekolahnya Kristen. Lalu aku belajar dua-dua. Rumah ibadahku ya dua. Sampai satu titik aku capek. Aku doa, Tuhan, tunjukkan Tuhan yang benar yang mana. Nanti aku akan percaya dan aku akan ikut Engkau. Dia tidur Bapak Ibu Saudara malam hari itu karena dalam kebingungan. Dia tidur dan Tuhan Yesus muncul dalam mimpinya. Dia ngomong, orang gondrong jubahan putih. Lalu ngomong, ikutlah aku. Sejak hari itu Bapak Ibu Saudara dia bangun, oh Tuhan yang benar. Tuhannya orang Kristen. Aku mau ikut. Dia ikut sampai hari ini, setia ngajak suaminya, ya, dan jadi Kristen sampai hari ini. Dia nggak bimbang, dia nggak takut, dia temukan jawaban. Bapak Ibu, apa yang hari ini Anda bingungkan? Doa. Doa itu jalur pertolongan yang paling top. Tuhan Anda tanya, Tuhan jawab, karena Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita hidup. Dia sanggup menjawab. Ketika dengar itu Bapak Ibu Saudara, teman yang tadi pindah agama 3 kali, dia doa. Ya, kita doa sama-sama, hasilnya sama-sama kita mau tahu ya. Oh, dia bisa bertumbuh dalam rohaninya. Karena itu Bapak Ibu, kita percaya ada kuasa di dalam doa. Hizkia doa. Doanya dijawab Tuhan. Doa dan air mata didengar sama Tuhan. Ayo jangan berhenti berdoa. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir ya. Saya kalau mau khotbah biasanya dipesan Ibu Gembala. Ya, tolong khotbahnya jangan panjang, pendek aja katanya. Saya ngomong, apa pendek atau disilang gini mak? Ya, tutup sekalian. Kita nggak akan panjang ya, kita akan masuk perjamuan suci Bapak Ibu ya. Saya ulang ya, kita belajar dari Yesaya 38:1. Tuhan sanggup mengubah vonis yang kita terima, apapun itu. Saat Anda percaya, Anda terima mujizat. Yang kedua, Tuhan selalu mendengar doa kita. Jangan berhenti berdoa. Ya, saya sampaikan hari ini, Anda yang bingung, Anda yang khawatir, Anda yang takut, ayo berdoa. Yang ketiga, dikatakan di sini, Tuhan memperhitungkan kebenaran kita. Kita baca Yesaya 38 ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Yesaya 38 ayat 3, mari sama-sama baca ayat-ayat terakhir kita. 1, 2, 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu, Tuhan itu perhitungkan loh kebenaran kita, ketulusan kita, kebaikan kita, pelayanan kita. Tuhan hitung Bapak Ibu. Setiap jerih lelah kita dalam pelayanan, Tuhan hitung. Refleksi, klik ya. Jangan sampai berkata, apa gunanya aku ini pelayanan? Apa gunanya aku ini hidup benar? Apa gunanya aku doa, aku gini, aku gitu? Aku memberi persembahan, melakukan ini dan itu. Buat apa? Ada orang mulai suam-suam kuku ngomong, buat apa gereja-gerejaan? Buat apa? Sungguh-sungguh biasa-biasa aja, B aja. Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan hari ini baik-baik. Tuhan itu memperhitungkan kebenaran kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu Tuhan itu adil. Adil itu gimana Bapak Ibu? Saya sering tanya ini sama Bapak Ibu ya, supaya kita ingat. Kalau Bapak Ibu punya karyawan kerjanya bagus, suka lembur, suka kerja, memberi semuanya, memberi waktu, tenaga, pikiran. Lalu karyawan B itu malas, kadang nggak masuk, suka telatan. Kira-kira gajinya sama apa beda Bapak Ibu Saudara? Kalau adil itu gajinya sama apa beda? Beda dong.
Gak mungkin sama. Kita harus menghargai orang sesuai apa yang dia lakukan, kan? Tuhan juga sama. Tuhan menghargai apa yang Anda lakukan. Anda istri-istri yang hidup benar saat suami Anda tidak benar, Tuhan menghargai kebenaran Anda. Anak-anak, doakan orang tuamu. Anda belajar hidup benar walaupun orang tua belum benar. Tuhan menghargai kebenaran Anda. Ayo kita hidup benar. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tulis, Tuhan ingat, Tuhan beri upah. Ayat terakhir, Ibrani 11 ayat 6. Ayat terakhir Pak Ibu Saudara ya. Ayat terakhir kita hari ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang cari Tuhan sama orang nggak cari Tuhan, Tuhan tahu. Orang hidup benar sama orang nggak hidup benar, Tuhan tahu. Tuhan kasih upah. Apa bedanya Daud sama kakak-kakaknya? Sama-sama orang tuanya sama, papa mamanya sama. Hidup di lingkungan yang sama. Bahkan nasibnya Daud harusnya lebih jelek, dia gembala. Tapi kenapa dia diberi upah jadi raja? Karena dia mencari Tuhan dan hidup benar. Berusaha terus hidup benar. Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan kita hidup benar. Hizkia ngomong, Tuhan ingat ya Tuhan, kiranya Engkau ingat segala ketulusanku. Bagaimana aku hidup beda dari raja-raja lain. Bagaimana aku menjauhkan ya semua tempat ibadah yang tidak berkenan sama Tuhan. Ingat Tuhan. Dan Tuhan ingat. Bapak Ibu, Tuhan bukan suka lupa kayak manusia ya. Manusia itu suka lupa. Ya lupa, semuanya lupa. Lupa nama, lupa kunci ya, lupa kacamata, lupa. Tuhan gak pernah lupa apa yang kita kerjakan. Dan saat kita hidup benar, Tuhan menghargai kebenaran kita. Ayo kita semua tahun ini semakin benar, semakin sungguh-sungguh, dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu Saudara ya. 3 hal kita bawa pulang. Ayo kita semua tahu Tuhan sanggup mengubah kondisi hidup kita. Ayo kita percaya dan Tuhan mengubah hidup kita. Yang kedua, Tuhan selalu mendengar doa. Ayo jangan berhenti berdoa. Dan yang ketiga, Tuhan memperhitungkan setiap kebenaran kita. Usaha kita cari Tuhan, usaha kita berkenan sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan beri upah. Di depan kita ada perjamuan suci Bapak Ibu. Kita berkata oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Hari siapa yang berdoa, siapa yang percaya, siapa yang menerima dengan iman, Anda akan melihat mujizat dari Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Aku Percaya Ada Mujizat. Kaulah Tuhan andalanku dalam hidupku ini Tuhan. Haleluya.